Hei Stefan, baju seragamnya mana? Dicuci, Pak. Ayo semangat berbagi, dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Nah, kita masuk yang namanya pemuaian zat padat. Jadi kita bicara materi itu kemarin kita bicara zat ada 3, ada padat, cair, dan gas ya. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, sekarang sebenarnya kita berbicara yang namanya kalor. Cuma nanti kalor itu di kelas berikutnya. Tapi nggak apa-apa di awal saja. Apa sih itu kalor? Perpindahan panas, Pak. Oke, perpindahan panas. Ada yang lain? Saya nggak bilang salah. Perpindahan energi, Pak. Apa? Perpindahan energi. Perpindahan energi. Ion, Apa, Pak? ya, kira-kira kalor itu apa? Panas, Pak. Panas, oke. Energi panas. Stefan. Woi, Stefan. Ya, Pak. Kalor Ya, apa Pak. kalor? Kalau nggak salah perpindahan panas atau perpindahan energi, Pak. Oh, jadi kalau nggak salah berarti betul. Salah ya, Pak. Kalau nggak salah kan berarti betul. Coba kamu bilang kalau nggak betul berarti salah. Nah, kalor itu tadi Farhan disebutkan energi, tadi Dion sebutkan panas ya kan ya. Nah, itu sebenarnya idem gitu kan ya. Jadi kalor itu salah satu bentuk energi. Jadi kalau kita bicara kalor itu salah satu bentuk energi. Bentuk energi berupa panas. Nah, kelas 10 kan udah belajar energi ya. Nah, ini kalau itu salah satu bentuk energi berupa panas. Nah, kalor ini simbolnya Ki. Satuannya nanti bisa joule atau bisa kalori. Oke, ini kalor. Nah, sekarang ketika kita punya zat padat, zat cair, dan zat gas, jadi artinya ketika saya punya suatu zat padat, cair, gas, saya berikan kalor, maka nanti dia akan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu adalah terjadinya yang namanya pemuaian. Ini yang pertama. Nanti yang kedua, ketika zat diberi kalor, bisa aja ini pada dasarnya suhunya naik. Atau bisa aja terjadi perubahan wujud. Berubah wujud. Seperti ini. Nah, untuk pertemuan di MIPA 6 kita hanya belajar yang namanya pemuaian. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pemuaian? Pertambahan panjang bukan, Pak? Karena Oke. suatu kalor. Pertambahan panjang. Jadi, apa itu pemuaian? Ketika suatu zat kita berikan kalor, ya kan ya, maka zat tersebut akan mengalami yang namanya pertambahan. Jadi kasarnya ya namanya pemuaian, ini boleh kita katakan secara bahasa sederhana itu bertambah atau adanya pertambahan. Jadi ketika suatu zat kita beri kalor, maka dia mengalami pertambahan. Pertambahan apa? Nah, kita bahas yang namanya zat padat. Ya, berarti ketika bicara zat padat, padat itu kan dia punya yang namanya bentuk seperti misalkan balok gitu kan ya, misal bentuknya bola, boleh. Nah, karena dia berbentuknya padat, berarti untuk zat padat, pemuaian untuk zat padat. Bisa kita bilang dia memiliki ada 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Maksudnya misalkan dia mempunyai panjang.
Itu kasarnya kita bilang secara matematik, oke lah satu dimensi. Dia memiliki luas. Dia memiliki volume, ini 3 dimensi. Ini yang namanya zat padat. Nah, kalau kita bicara misalkan zat cair atau zat gas, kan dia tidak memiliki yang namanya panjang, tapi dia memiliki yang namanya volume, seperti itu. Tunggu nih, ada yang masuk, Dimas sama Mustafa. Oke. Nah, berarti kalau begitu, untuk zat padat kita memiliki yang namanya pemuaian panjang. Panjang simbolnya L. Jadi pemuaian panjang boleh kita bilang simbolnya L. Ya. Kalau pemuaian berarti kan pertambahannya. Biasanya kalau pertambahannya kita bilangnya pakai delta. Delta itu kayak selisih. Jadi pertambahannya berapa? Misalkan gini, tadinya 100 jadi 102, bertambah berapa? 2. Nah, itu namanya delta L-nya, pertambahan panjangnya. Jadi dalam pemuaian panjang, kita punya pertambahan panjangnya adalah, jadi kalau untuk panjang, ini boleh Bapak bilang pertambahan panjangnya adalah panjang mula-mula dikali alfa dikali delta T. Alfa ini nanti ada alfa, ada beta, ada gamma. Ini koefisien muai panjang. Nah, delta T ini adalah selisih. Misalkan suhu akhir dikurang suhu awal, itu namanya delta T-nya. Jadi ini yang namanya pertambahan panjangnya. Seperti ini. Nah, kalau ditanya panjang akhirnya, ini hati-hati mirip seperti elastisitas ya, ada pertambahan panjangnya. Nah, panjang akhirnya boleh aja kita bilang LT. Adalah ya panjang mula-mulanya kita tambahkan dengan pertambahan panjang. Seperti ini. Nah, ini untuk zat padat, dimensi panjang. Kemudian ada lagi yang namanya luas. Nah, kalau luas itu kan simbolnya A. Maka pertambahan luasnya atau pemuaian luasnya delta A. Luas mula-mulanya kali koefisien muai luas, sebutnya beta, kali delta T. Nah, ini hati-hati nih. Ini namanya koefisien muai luas. Muai luas. Nah, nanti kalau ditanya berapa luas akhirnya? Ya, luas akhirnya adalah luas awalnya ditambah dengan pertambahan luas. Oke, ini pertambahan luas. Ini luas akhirnya. Kemudian ada lagi kita punya volume. Nah, volume berarti dia juga untuk zat padat bisa bertambah. Pertambahan volumenya, volume mula-mulanya kali koefisien muai volume. Ini namanya gamma kali delta T. Ini namanya koefisien muai volume. Muai volume. Ya. Kalau ditanya volume akhirnya adalah volume mula-mulanya tambah pertambahan volumenya. Nah, cuman untuk zat padat ada hubungan nih. Kalau luas misalkan kita punya bentuknya persegi. Luas itu apa? Matematik rumus luas. Panjang kali lebar. Iya, panjang kali lebar. Ada panjang, ada lebar. Berarti berapa kali? 2 ya? Maka boleh kita nyatakan koefisien muai luas 2 kali dari koefisien muai panjang. Koefisien muai luas 2 kali koefisien muai panjang. Kalau kita bicara volume, misalkan balok. Apa volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi, Pak. Ah, berarti 3 kalinya kan? Maka koefisien muai volume untuk zat padat 3 kali dari koefisien muai panjang. Nah, ini hubungannya. Seperti ini. Jadi,
rumusnya ya tadi aja, pertambahan volume itu adalah mula-mulanya kali koefisiennya dikali delta T. Mau dia panjang, lebar, volume tinggal ganti. L panjang, luas A. Volume V, tinggal ganti itu doang. Tinggal bedanya alfa, beta, gamma. Seperti itu. Nah, ini ada volume tadi kita sudah. Ini kita bicara adalah pemuaian untuk zat padat. Lalu bagaimana kalau pemuaiannya untuk zat cair? Nah, untuk zat cair dia hanya mengalami yang namanya pemuaian volume. Jadi pemuaian volumenya, jadi untuk zat cair ini hanya pemuaian volume. Ya udah, berarti apa? Pertambahan volumenya adalah volume mula-mulanya kali koefisien muai volume kali delta T. Simpel aja rumusnya. Volume akhirnya berapa? Volume akhirnya adalah volume awal tambah pertambahan volume. Seperti itu. Kemudian, ini tadi hubungannya untuk zat cair, untuk gas. Nah, gas ini pemuaiannya kita pakai rumus Boyle-Gay-Lussac. Nanti di teori kinetik gas ini kita lebih perdalam, yaitu rumusnya ini. P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Nah, ini biasanya nanti T-nya kita dalam Kelvin. Kalau dalam teori kinetik gas. Oke, kita masuk ke latihan soal, misalkan seperti ini. Kelihatan nggak bacanya? Kebaca ya? Kebaca, Pak, kebaca. Oke. Aman, Pak. Pada suhu 25 derajat, berarti ini boleh kita anggap sebagai temperatur mula-mula. Dalam pemuaian, dalam kalor, suhunya tidak masalah dalam Kelvin. Ya. Panjang batangnya 4 meter, berarti ini sebagai panjang mula-mula. Berapa panjang batang tersebut pada suhu 75? Nah, ini namanya T2-nya. Kalau koefisien muai panjang bajanya, muai panjang, berarti ini namanya alfa, beta, atau gamma? Alfa, Pak. Alfa. Ya udah, berarti kita cari aja dulu misalkan pertambahan panjangnya. Pertambahan panjang adalah panjang mula-mula kali koefisien muai panjang alfa kali delta T. Berarti kalau masukin 4 meter kali 12 kali 10 min 6, delta T-nya berapa? 25 ke 75? 50. 50, Pak. Oke, 50. Berarti kalau misalnya Bapak coret, ini coret tinggal min 5 ya. 4 kali 5 berapa nih biar gampang? 20. 20. Berarti 20 kali 12 kali 10 min 5. Coret lagi tinggal min 4. 2 kali 12 berapa? 24. 24 kali 10 min 4. Nah, ini mau nggak mau kita bentuk jadi bentuk desimal. Berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya? Betul nggak nih? 1, 2, 3, 4. Kurang ya? Pak, kurang 1. Ya. Oke, jadi 1, 2, 3, 4 ini sudah meter. Ini namalah pertambahan panjangnya. Cuman yang ditanya hati-hati. Yang ditanya panjang akhir. Jadi panjang akhir adalah panjang awal ditambah pertambahan panjangnya. Berarti kalau kita masukin panjang awalnya tadi 4 meter ditambah 0,0024. Jadi kita punya berapa nih? 4,0024. Jadi jawabannya apa nih? D, Pak. D, D ya? D, Iya. Pak. Nah, inilah yang namanya pemuaian zat padat. Ada pertanyaan dulu nih untuk latihan soal pertama. Kalau tidak ada, kita lanjut ke latihan soal kedua. Sebatang baja, angka muai linearnya. Muai linear
Ini kita anggap juga sebagai muai panjang, berarti kita punya ini alpanya. Alpanya 10 pangkat min 5. Panjangnya 100 cm, berarti pada suhu 30. Berarti ini sebagai panjang mula-mula, 30 cm sebagai T1. Batang baja tersebut dipanasin hingga panjangnya menjadi 101 cm. Nah, ini namanya delta A, delta L. Panjang akhirnya. Maka suhu sekarang adalah yang ditanya adalah T2. Berarti kalau kita tulis L0-nya ini 100 cm. Kemudian panjang akhirnya adalah 100,1 cm. Ingat tadi panjang akhir adalah panjang mula-mula ditambah delta L. Ini 100,1, ini 100 tambah delta L. Berarti delta L-nya berapa nih? 0,1 Pak. Oke, 0,1 cm ya. Nah, apa rumus delta L? Delta L adalah L0 kali koefisien muai panjang alfa kali delta T. Berarti kalau kita masukkan delta L-nya 0,1, L0-nya 100 cm, koefisien muai panjangnya 1 kali 10 min 5, delta T-nya kagak tahu. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita coret tinggal min berapa nih? Min 3. Kalau saya coret ini tinggal min 2, ini 1. Berarti 1 sama dengan 10 min 2 kali delta T. Berarti kalau kita tulis delta T-nya itu adalah 1 bagi 10 min 2. Naik ke atas jadi plus 10 pangkat 2. Berarti 100. Nah, delta T adalah T2 dikurang T1. Ini delta T-nya 100, T2-nya nggak tahu. Tadi suhu awalnya berapa? 30 derajat. Berarti 30. Ini min. Pindah ke sana jadi apa nih? Positif Pak, 100 jadi 130. 130. Sama dengan T2. Jangan lupa derajat Celcius. Maka suhu akhirnya adalah jawabannya yang C. Ini soalnya. Ini jawabannya. Kita lanjut ke latihan soal